Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi hari ini kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ini adalah petunjuk kita supaya kita bisa tinggal di sorga. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab menjelaskan bagaimana caranya kita bisa masuk sorga. Kita langsung saja kita buka di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Saya bacakan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi Alkitab ini ditulis untuk kita pelajarin. Kenapa Tuhan suruh kita pelajarin Alkitab ini? Karena di dalam Alkitab ini ada ajaran dari Tuhan dan ada juga ajaran dari iblis. Makanya kalau kita nggak tahu Alkitab, kita nggak tahu ini ajaran dari Tuhan atau dari iblis. Ini sangat penting. Saya belajar Alkitab ini dari tahun 90 sampai sekarang. Kurang lebih ada 34 tahun saya pelajarin Alkitab ini. Makanya saya tahu ada ajaran dari Tuhan dan ada ajaran dari iblis. Dan ajaran dari Tuhan itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Saya ulangin lagi. Ajaran dari Tuhan dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, ajaran Tuhan tidak pernah berubah. Apa sih ajaran dari Tuhan? Barang siapa yang mau tinggal di surga harus mengikuti aturan Tuhan. Atau kasar ngomongnya, barang siapa yang ingin tinggal di surga harus mengikuti perkataan Tuhan. Adam dan Hawa tidak mau mengikuti ajaran Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 saya bacakan. Inilah persyaratan untuk tinggal di Firdaus. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden supaya mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini ajaran dari Tuhan. Tuhan mengajarkan Adam dan Hawa. Kalau kamu mau tinggal di Firdaus, kamu nggak boleh makan buah pengetahuan dan baik dan jahat. Kalau engkau makan, engkau mati. Yang dimaksud mati itu bukan mati jasmani, saudara yang kekasih. Mati rohaninya. Adam dan Hawa tidak mau mengikuti ajaran Tuhan. Adam dan Hawa tidak mau mengikuti perkataan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Adam dan Hawa tidak boleh tinggal di Taman Eden. Ini peringatan bagi saya. Semua firman Tuhan yang ditulis ini untuk pelajaran untuk kita. Kenapa Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden? Karena dia tidak mau mengikuti perkataan Tuhan. Sehingga dia keluar dari Taman Eden. Apakah zaman sekarang juga peraturan yang sama? Sama, saudara yang kekasih. Saudara kan nanti kalau meninggal mau tinggal di sorga, toh. Nah, bagaimana caranya kita bisa tinggal di sorga? Jadi, kalau kita ingin tinggal di sorga, kita harus mengikuti peraturan Tuhan. Dengan kata lain, mengikuti ajaran dari Tuhan. Apa benar ajaran dari Tuhan itu kita bisa masuk ke sorga? Kita baca di dalam Matius 7 ayat 21. Ini persyaratan untuk kita bisa tinggal di sorga. Matius 7 ayat yang ke-21 saya bacakan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan
dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Jadi persyaratan untuk bisa tinggal di sorga harus mengikuti kehendak Bapa yang di sorga. Kalau saudara baca di dalam Lukas 10 ayat 30, di situ dikatakan Bapa dan aku adalah satu. Jadi perkataan Bapa dan perkataan Yesus itu sama. Perkataan Tuhan sama perkataan Yesus itu sama. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan. Jadi kalau saudara ingin tinggal di sorga, saudara harus mengikuti perkataan Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak mau mengikuti peraturan Tuhan, sehingga dia nggak boleh tinggal di Firdaus. Begitu juga zaman sekarang. Kalau saudara tidak mau mengikuti perkataan Tuhan Yesus, saudara nggak bisa masuk surga. Apakah ada orang yang nggak mau menjalankan perkataan Tuhan nggak masuk surga? Ada. Matius 7 ayat 22-23, di situ dikatakan di akhir zaman banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, kami kan bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Pada waktu itu Tuhan berterang, nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini adalah contoh orang yang mau masuk surga, nggak diterima Tuhan masuk surga. Karena apa? Karena dia melakukan kejahatan. Karena dia tidak mau mengikuti aturan Tuhan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Sama seperti Kejadian 2 ayat yang ke-17-18. Itu sama. Jadi ajaran Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang. Dia tidak berubah. Barang siapa yang mau tinggal di surga harus mengikuti kehendak Bapa yang di surga atau perkataan Tuhan Yesus. Kalau saudara ingin masuk surga, bukan hanya percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Tidak, saudara harus mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Itu yang dinamakan ajaran dari Tuhan. Jelas ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, Tuhan tidak pernah berubah. Yang mau tinggal di surga harus mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Itu ajaran dari Tuhan. Nanti kita pelajarin lagi. Apa sih ajaran dari Tuhan Yesus itu? Ya, nanti kita pelajarin. Dan iblis pun tidak mau kalah. Iblis mengajarkan kepada manusia dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang. Ajaran iblis pun tidak pernah berubah. Ya, ajaran iblis itu mengajarkan manusia supaya melawan perintah Tuhan. Atau kasar ngomongnya, ajaran dari iblis supaya kita berbohong. Dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, ajaran iblis konsisten mengajarkan manusia untuk melawan perintah Tuhan. Adam dan Hawa diajarkan iblis untuk melawan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi iblis mengatakan, kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Jadi iblis mengajarkan manusia untuk melawan perintah Tuhan. Adam dan Hawa diajar sama iblis untuk melawan perintah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Dia lebih percaya dengan ajaran iblis daripada ajaran Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Adam dan Hawa tidak boleh tinggal di sorga. Karena dia melanggar aturan Tuhan. Makanya saudara yang kekasih, ajaran iblis itu dari zaman dulu sudah ada. Dari zaman di sorga. Dari zaman di Taman Eden. Iblis itu sudah mengajarkan manusia supaya melawan perintah Tuhan. Makanya kalau kita nggak ngerti Alkitab, bahaya. Jangan-jangan kita sudah diajarkan iblis untuk melawan firman Tuhan. Iya kan? Nah,
Saudara yang kekasih, apakah iblis sudah masuk ke dalam gereja? Itu permasalahannya. Apakah ajaran iblis sudah masuk ke dalam gereja? Nah, kita kupas. Kita baca di dalam 2 Korintus. Saya baca 2 Korintus 11 ayat yang ke-13. Apakah benar ajaran iblis sudah masuk ke dalam gereja? 2 Korintus 11 ayat yang ke-13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Berarti ajaran iblis sudah masuk ke dalam gereja. Ada sepertinya jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Ini adalah ajaran dari iblis. Sepertinya ajaran yang benar, masuk akal. Tetapi setelah kita mati, kita masuk neraka. Saudara yang kekasih, tadi saya sudah ngomong, apa sih ajaran dari iblis? Ajaran iblis supaya kita melawan perintah Tuhan. Kalau saudara nggak tahu, bahaya saudara yang kekasih. Karena ajaran iblis sudah masuk ke dalam gereja. Apa benar sih ajaran iblis sudah masuk ke gereja? Ajaran iblis membawa anak Tuhan ke neraka, bukan ke sorga. Saya ulangi lagi. Ajaran dari iblis itu membawa manusia ke neraka, bukan ke sorga. Kalau saudara baca di dalam Matius 23, apa benar ajaran iblis sudah masuk ke dalam gereja? Kita baca di dalam Matius 23 ayat yang ke-15, saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Ini ajaran dari iblis. Iblis memakai manusia untuk memberitakan ajarannya kepada anak Tuhan. Dia mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang. Setelah orang itu bertobat, bukan masuk surga, masuknya ke neraka. Ini yang dinamakan ajaran dari iblis. Kalau kita baca lagi di dalam Matius 24 ayat yang ke-15 ya. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi kalau ada hamba Tuhan, hamba iblis yang berdiri di tempat kudus, berarti berdiri di atas mimbar gereja. Dia beritakan Injil, tetapi bukan Injil yang dia beritakan, tetapi ajaran dari setan. Sehingga apa yang terjadi? Membinasakan anak-anak Tuhan. Makanya saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara bisa mengikuti ajaran dari iblis. Karena ajaran dari iblis itu sudah masuk ke dalam gereja. Dia menyamar seperti pendeta, padahal dia bukan pendeta. Hamba Tuhan yang melanggar firman Tuhan, dia bukan hamba Tuhan, tapi hamba iblis. Iblis memakai hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan untuk mengajarkan jemaat supaya melawan Tuhan. Kalau saudara nggak hati-hati, saudara bahaya. Saudara bisa mengikuti ajaran iblis. Karena iblis sudah berdiri atas mimbar gereja. Mengajarkan jemaatnya supaya jemaatnya melawan perintah Tuhan. Kalau saudara diajar sama hamba Tuhan yang mengajarkan asal percaya saja masuk surga, mujizat masih ada, firman Tuhan yang lain nggak dipakai, itu ajaran dari iblis. Iblis nggak senang dengan firman Tuhan. Iblis nggak senang dengan perkataan Tuhan. Apa yang ditulis di dalam Alkitab ini, iblis nggak senang. Sehingga apa yang terjadi?
dia menipu anak Tuhan. Nggak usah menjalankan firman Tuhan. Cukup percaya saja masuk surga. Padahal Alkitab mengatakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Bukan orang yang percaya Yesus yang masuk surga, tetapi orang yang mengikuti perintah Bapa yang di surga. Berapa banyak orang Kristen yang gak mau mengikuti perintah Tuhan? Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang gak mau mengikuti perintah Tuhan? Banyak, saudara yang kekasih. Apa sih perintah Tuhan kepada kita? Kalau saudara baca 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak Allah, tetapi menolak Tuhan. Jadi Tuhan perintahkan kepada anak Tuhan, perintahkan kepada saya, perintahkan kepada semua orang Kristen, kamu dipanggil bukan untuk melakukan dosa, tetapi melakukan hidup kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Jadi sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, ini firman Tuhan, saudara kekasih. Orang Kristen yang gak mau hidup kudus, sadar atau tidak sadar, dia sudah menolak Tuhan. Karena ayatnya ada. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan 8. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Jadi sadar atau tidak sadar, kalau kita tidak mau hidup kudus, berarti kita mengikuti ajaran iblis. Tuhan menyuruh kita hidup kudus, iblis menyuruh kita gak usah hidup kudus. Kan banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan mengatakan, kita kan sudah diselamatkan dengan kasih karunia, jadi gak perlu lagi hidup kudus. Kalau ini terjadi, maka itu seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Kalau saudara hanya mengandalkan kasih karunia dari Tuhan, tetapi saudara tidak mau hidup kudus, berarti saudara sudah diajarkan oleh hamba iblis yang menyamar menjadi hamba Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Sepertinya ajaran yang benar, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ngerti Alkitab. Kembali lagi ke Roma 15 ayat 4. Semua tulisan yang ada di Alkitab ini untuk kita pelajarin. Kenapa kita harus pelajari Alkitab ini? Karena di dalam Alkitab ini ada ajaran dari Tuhan, ada juga ajaran dari iblis. Kita pelajarin dua-duanya. Apa itu ajaran dari Tuhan? Apa itu ajaran dari iblis? Sehingga kita mengerti. Jangan sampai kita disesatkan oleh iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Tuhan, kami kan bernubuat mengusir setan seperti malaikat. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau pembuat kejahat. Sepertinya baik mengusir setan. Mengadakan mujizat kan itu baik. Sepertinya baik. Tetapi di mata Tuhan, dia ini orang jahat. Kenapa dia ini orang jahat? Karena dia gak mau hidup kudus. Hamba Tuhan yang gak mau hidup kudus, dia jahat di mata Tuhan. Hamba Tuhan yang gak mau mengajarkan hidup kudus di dalam jemaatnya, dia sudah mengajarkan ajaran dari iblis. Saya sebagai hamba Tuhan harus membuka masalah ini. Karena apa? Karena orang Kristen, anak Tuhan itu sudah banyak yang mati. Kalau waktu mereka masih hidup mengikuti ajaran dari iblis,
dia bukan penghuni sorga, tetapi penghuni neraka. Matius 23 ayat 15. Kamu menjelajahi daratan, mengarungi lautan untuk berkhotbah. Setelah orang itu percaya sama kamu, kamu menjadikan dia penghuni neraka. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara bukan diajarin Tuhan, tetapi diajarin iblis. Karena ajaran iblis sudah masuk ke dalam gereja. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan iya dan iya, tidak ya tidak. Contoh ajaran dari iblis. Tuhan mengatakan nggak boleh bercerai. Betul nggak? Matius 9. Kita baca saja ya di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan apa? Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi menjadi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini perintah Tuhan kepada orang Kristen yang sudah menikah. Kalau kamu menikah nggak boleh cerai. Ini aturan dari Tuhan. Kenapa? Aturan ini dilanggar sama orang Kristen. Bahkan pendeta pun ada yang melanggar firman itu Tuhan. Saya ingin tanya, apakah ada pendeta yang nggak bercerai? Apakah ada pendeta yang cerai? Ada. Pendeta yang bercerai berarti dia sudah melawan perintah Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Pendeta yang bercerai sama juga seperti Adam dan Hawa. Dia melawan perintah Tuhan. Kalau saudara melawan perintah Tuhan, saudara mati, mau masuk surga, mimpi. Contohnya sudah ada Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Yang sudah di sorga aja kalau melanggar perintah Tuhan diusir dari sorga. Apalagi kita yang belum di sorga melanggar perintah Tuhan. Mau masuk sorga, mimpi. Makanya saudara yang kekasih, jadi orang Kristen tuh jangan menghayal. Jangan mimpi mau masuk sorga. Pelajarin Alkitab dulu. Setelah saudara sudah mengerti firman Tuhan, baru saudara tahu caranya masuk sorga. Bukan mimpi. Orang Kristen yang bercerai, kalau dia mati, dia nggak bisa masuk surga. Karena apa? Melawan perintah Tuhan. Ajaran Tuhan, orang yang melawan perintah Tuhan nggak bisa masuk surga. Betul nggak? Ada pendeta yang bercerai. Berarti dia sudah melawan perintah Tuhan kan? Kalau dia melawan perintah Tuhan, mau masuk surga, mimpi. Hamba Tuhan yang bercerai, berarti dia mengajarkan jemaatnya melawan perintah Tuhan. Ada nggak pendeta yang cerai? Banyak. Ada lagi pendeta yang istrinya sudah meninggal, menikah dengan janda cerai hidup. Pendeta, bininya sudah meninggal nih. Dia nikah lagi sama janda. Tapi janda itu cerai hidup, lakinya masih hidup. Bagaimana itu? Apakah itu ajaran dari Tuhan? Tuhan nggak boleh. Tuhan, coba kita baca di dalam Lukas. Lukas 16 ayat yang ke-18 saya bacakan ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuannya lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ini yang katakan yang punya surga. Kalau kamu menikah dengan janda cerai hidup atau duda cerai hidup, itu dikatakan kalian berzina. Ini ajaran dari Tuhan. Tetapi dilawan sama pendeta. Ada pendeta yang menikah dengan janda cerai. Cerai hidup ya. Ada. Nah, kalau ini terjadi, maka itu terulang kembali kepada Adam dan Hawa. Tuhan mengatakan nggak boleh menikah dengan janda cerai hidup atau duda cerai hidup, tapi dilanggar. Kalau ini terjadi, dia mati, mau masuk surga, mimpi.
saya sebagai hamba Tuhan harus menerangkan masalah ini. Karena ini tugas saya sebagai hamba Tuhan. Kenapa saya tahu masalah ini? Karena saya belajar Alkitab. Saudara harus mengikuti perintah Alkitab daripada perintah pendeta yang nggak benar. Ajaran iblis itu melawan perintah Tuhan. Tuhan katakan nggak boleh bercerai. Iblis mengatakan nggak apa-apa bercerai. Daripada hidup ribut terus, sudah nggak cocok. Tuhan juga tahu. Kalau saya tahu mah, Tuhan itu nggak mau tahu. Tuhan itu nggak mau tahu sifatnya saudara yang kekasih. Kalau saudara melanggar firman Tuhan, Tuhan nggak mau tahu. Saudara nggak bisa masuk surga. Tuhan nggak maha tahu. Tuhan nggak mau tahu. Tuhan nggak mau tahu. Kalau lu melanggar perintahku, kata Tuhan, lu mati nggak boleh tinggal di sorga. Yang sudah di sorga aja kalau melanggar perintah Tuhan, diusir. Apalagi belum di sorga melanggar perintah Tuhan. Mau tinggal di sorga, makanya Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kenapa bisa begitu? Karena sudah dikasih tahu, nggak mau tahu. Betul nggak? Firman Tuhan mengatakan barang siapa yang menikah dengan janda cerai, ia berzina. Sedangkan di dalam Alkitab, orang yang berzina tidak mendapat bagian dari kerajaan surga. Jelas ya omongan saya ya. Jadi kalau saudara bercerai, mau masuk surga, ngimpi. Kalau saudara menikah dengan janda cerai hidup atau duda cerai hidup, mau masuk surga setelah mati, mimpi. Berapa banyak orang yang mimpi ingin masuk surga? Banyak. Karena diajarin sama hamba iblis yang menyamar seperti hamba Tuhan. Sudah masuk ke dalam gereja. Kalau gereja sudah nggak ada aturan Tuhan, maka yang ada hanya aturan dari iblis. Gak apa-apa berbuat dosa. Kita kan manusia gak sempurna. Sepertinya benar. Tetapi nanti kalau sudah mati, penghuni neraka. Firman Tuhan, Tuhan itu gak mau tahu, saudara yang kekasih. Tuhan itu gak mau tahu. Kalau lu gak mau ngikuti perintahku, kata Tuhan, gak ada alasan gak boleh masuk surga. Itu ajaran dari Tuhan. Jangan muntang-muntang Tuhan itu kasih. Mohon Tuhan, muntang-muntang Tuhan pemurah. Benar Tuhan itu mengasihi. Tetapi kalau saudara melawan dia, urusannya repot. Kalau saudara melanggar aturan iblis saja saudara pusing, ya kan? Saudara nih melanggar aturan iblis. Saudara sudah buat perjanjian dengan iblis, lalu saudara melanggar. Repot gak urusannya? Repot. Apalagi saudara sudah menjadi anak Tuhan. Sudah ada perjanjian sama Tuhan, tapi saudara melanggar perjanjian itu, maka saudara urusannya sama Tuhan. Tuhan mengatakan apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan manusia. Itu adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Kalau kita melanggar aturan itu, berarti kita sudah tidak mau mengikuti ajaran dari Tuhan. Kalau kita tidak mau mengikuti ajaran Tuhan, kita mau masuk surga, itu namanya mimpi. Berapa banyak orang Kristen mimpi masuk surga? Banyak. Bahkan pendeta pun banyak yang memimpi masuk surga. Saya ingin tanya, saudara ingin masuk surga yang benar atau saudara ingin mimpi masuk surga? Kalau saya ingin masuk surga, gimana caranya kita bisa masuk surga? Ikuti aturan mainnya Tuhan. Tuhan katakan nggak boleh cerai, pegang itu. Ya, kalau saudara memegang ajaran Tuhan, saudara meninggal, saudara akan diterima Tuhan masuk surga. Tetapi kalau saudara mengkhianati Tuhan, saudara mati, saudara
ditolak Tuhan masuk surga. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Ini perjanjian kita dengan Tuhan. Saudara menjadi orang Kristen bukan untuk hidup kudus, untuk hidup berdosa. Saudara jadi orang Kristen, Tuhan tuntut saudara hidup kudus. Kalau saudara nggak mau hidup kudus, berarti saudara menolak Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Orang Kristen yang bercerai itu termasuk sudah menolak Tuhan. Orang Kristen yang menikah dengan janda cerai atau duda cerai, itu pun sudah termasuk menolak hidup kudus. Ini salah satu ajaran dari iblis, menghancurkan ajaran Tuhan. Dari zaman Adam dan Hawa sampai zaman sekarang, iblis mengajarkan lawan ajaran Tuhan. Tuhan mengatakan gak boleh cerai, cerai aja gak apa-apa. Tuhan mengatakan gak boleh menikah dengan janda cerai hidup, jalankan saja, tenang aja. Tuhan kan baik. Tuhan gak mau tahu. Kalau saudara melanggar firman Tuhan, tinggal tunggu saudara mati. Hitungan sama Tuhan. Semua ada tercatat di dalam Alkitab. Ya, Wahyu 20 ayat yang 10. Iblis dan nabi-nabi palsu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita baca saja. Kita baca Wahyu 20 ayat yang ke-10. Saya bacakan ya. Tunggu sebentar. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Pendeta-pendeta yang melawan perintah Tuhan itu nabi palsu sekarang. Hamba-hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan itu dijadikan satu sama iblis di dalam neraka. Di sini dikatakan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu itu. Ini peringatan bagi saya sebagai hamba Tuhan. Saya tidak boleh mengajarkan ajaran dari iblis. Saya harus mengajarkan ajaran dari Tuhan. Kalau saya mengajarkan ajaran dari iblis, maka saya akan bersama iblis di dalam neraka. Berapa banyak hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan? Berapa banyak hamba Tuhan yang mengajarkan jemaatnya supaya melawan perintah Tuhan? Banyak. Saya sebagai hamba Tuhan bukan menjelekkan pendeta, bukan menjelekkan hamba Tuhan. Saya hanya menerangkan kebenaran firman Tuhan. Barang siapa yang mengajarkan ajaran dari iblis di dalam gereja, nanti kalau dia mati, dia bersama iblis di dalam api neraka. Ajaran iblis sudah masuk ke dalam gereja. Apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikannya. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, saudara perhatikan pendeta-pendeta khotbah. Kalau khotbahnya nggak sesuai dengan Alkitab, berarti yang diajarkan bukan ajaran dari Tuhan, dari iblis. Pendeta khotbahnya yang tidak sesuai dengan Alkitab, itu ajarannya bukan dari Tuhan, dari iblis. Ya, saya ingin katakan, ajaran iblis dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang itu sama. Ngajarin orang Kristen melawan perintah Tuhan. Tuhan katakan nggak boleh cerai. Itu kan ajaran dari Tuhan. Tetapi ajaran dari iblis. Cerai nggak apa-apa. Daripada ribut terus. Ya kan? Itu banyak. Menikah dengan janda cerai hidup nggak apa-apa. Menikah dengan duda cerai hidup nggak apa-apa. Padahal Alkitab mengatakan, padahal Tuhan sudah mengatakan, kamu nggak boleh menikah dengan janda cerai hidup.
tetapi ajaran iblis masuk. Gak apa-apa. Menikah dengan janda cerai gak apa-apa. Namanya manusia gak ada yang sempurna. Dia lupa iblis sedang mengajari dia supaya melawan perintah Tuhan. Pada pagi hari ini kita buka rahasia firman Tuhan. Ajaran Tuhan dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang tidak pernah berubah. Barang siapa yang melawan perintah Tuhan gak bisa masuk surga. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerjaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga itu yang masuk surga. Ajaran iblis pun tidak pernah berubah. Dari zaman Adam dan Hawa sampai detik ini, ajaran iblis tidak pernah berubah. Apa ajaran iblis? Lawan ajaran Tuhan. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Ini ajaran dari iblis. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Saya bacakan ya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau saudara sudah baca Alkitab, tapi saudara tidak mau mempraktekannya, maka saudara disebut pendusta. Saudara kan orang Kristen toh, sering baca Alkitab toh. Apa Alkitab mengatakan? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan gitu. Jadi saudara mau ngikut firman Tuhan, ya monggo kata Tuhan. Saudara mau melawan firman Tuhan juga monggo. Nanti hasilnya setelah mati. Ya, banyak orang Kristen yang melanggar firman Tuhan. Hidupnya happy-happy aja. Mungkin waktu di dunia melanggar firman Tuhan gak ada masalah. Masih bisa ketawa, ya kan? Masih bisa senang-senang melanggar firman Tuhan. Berbuat zina nggak masalah, bercerai juga nggak masalah, masih bisa berdoa, masih bisa memuji nama Tuhan, ya kan? Masih bisa beribadah, masih bisa berkhotbah. Tetapi nanti kalau setelah mati, apakah masih bisa ketawa? Saudara yang melanggar firman Tuhan, mungkin saudara masih bisa ketawa, masih bisa berdoa, masih bisa memuji nama Tuhan, masih bisa berkhotbah di mimbar. Tetapi kalau saudara sudah meninggal, apakah saudara masih bisa ketawa lagi kalau melanggar firman Tuhan? Kalau saudara melanggar firman Tuhan setelah mati, apakah saudara bisa memuji nama Tuhan? Saudara menderita di dalam api neraka. Tuhan katakan, barang siapa yang tidak mau melakukan perintah Bapa yang di sorga, gak bisa masuk surga. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Bukan orang yang memuji nama Tuhan yang masuk surga. Bukan orang yang berkhotbah yang masuk surga. Bukan orang yang mendengar khotbah yang masuk surga. Bukan orang Kristen yang masuk surga. Tetapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Itu yang masuk surga. Apa perintah Bapa yang di surga? Kalau sudah nikah gak boleh cerai. Seandainya orang istri atau pasangan kita mati, kita nggak boleh menikah dengan janda cerai atau duda cerai. Kalau saudara masih gadis, saudara nggak boleh menikah dengan duda cerai. Kalau saudara masih bujang, saudara nggak boleh menikah dengan janda cerai hidup. Itu salah satu ajaran dari Tuhan. Nggak boleh cerai, nggak boleh menikah dengan janda cerai hidup. Tapi kalau saudara sudah melanggar ini, aturan Tuhan dari ini, berarti saudara sudah diajarkan oleh hamba iblis. Gak apa-apa bercerai. Saya juga bercerai, kata pendeta. Ada pendeta yang cerai kan? Ada, saya tahu. Bahkan ada pendeta yang menikah dengan janda cerai hidup. Itu ajaran dari iblis.
Kalau iblis sudah berdiri ajaran iblis sudah berdiri di atas mimbar gereja, maka jemaat pun diajarkan untuk melawan perintah Tuhan. Nggak ada yang namanya ajaran iblis untuk ngajarin jemaat untuk ngikuti perintah Tuhan. Nggak ada. Ajaran iblis pasti mengikuti bapaknya, yaitu pendusta. Bapak pendusta adalah iblis. Kalau saudara sudah baca Alkitab, saudara nggak mau mengikuti perintah Alkitab, itu sudah termasuk bapaknya iblis. Ya. Pada pagi hari ini, saya sebagai hamba Tuhan hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak menghakimi. Saya tidak menjelek-jelekan pendeta atau siapapun. Saya tidak. Saya hanya menerangkan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mau masuk surga, ikuti aturan Tuhan. Orang yang ingin masuk neraka, ikuti aturan iblis. Saudara mau ngikuti aturan Tuhan atau aturan iblis? Semua sudah ada di dalam Alkitab ini. Kalau saudara kurang jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menjelaskan. Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Kalau saya melanggar firman Tuhan, saya mau masuk surga, mimpi. Begitupun saudara. Kalau saudara ingin masuk surga, tapi melawan perintah Tuhan, itu namanya mimpi. Saudara yang kekasih, asal bisa kita jangan mimpi masuk surga, tapi benar-benar masuk surga. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin belajar ajaran dari Tuhan dan ajaran dari iblis, agar kami bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan, ajari kami berani memegang ajaran-Mu, supaya kami kelak suatu meninggal, kami bisa tinggal bersama-Mu di sorga. Terima kasih Tuhan. Berkati orang yang mendengar YouTube saya ini, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.